Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi lana ba'dah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang saya banggakan dan yang saya hormati, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang konsekuen senantiasa melaksanakan kepada perintah-perintah Allah dan senantiasa konsekuen menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah sebab kita masih diberi umur sampai pada bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah juga kita semua sudah melaksanakan ibadah saum kurang lebih 22 hari. Semoga saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan solihan mutakabbalan, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagian para ulama berpendapat bahwa Ramadan itu dibagi kepada 3 fase. Ada fase pertama yang termasuk kepada fase rahmatun. Ada juga fase yang kedua termasuk kepada maghfiratun. Dan fase yang ketiga adalah izkun minan nar. Kita semua sudah melewati 2 fase, yaitu fase rahmatun. Artinya fase kita mengharapkan kasih sayang, cintanya Allah kepada kita, mengharapkan rahmatnya Allah kepada kita. Alhamdulillah, pada fase pertama ini hampir semua umat Islam pada antusias ingin melaksanakan ibadah saum. Bahkan ada sebagian masjid DKM Kelabakan ketika melihat jamaah, menampung jamaah, masjid tersebut tidak termasukkan jamaah tersebut untuk melaksanakan tarawih. Apa sebab? Kalau diibaratkan, fase pertama merupakan fase babak penyisihan. Artinya setiap klub ingin mengikuti perlombaan ini. Nah, kemudian menginjak pada fase kedua, yaitu masalah maghfiratun. Artinya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa. Sebab yakin tidak yakin, sadar dan tidak sadar bahwa manusia itu mempunyai kesalahan. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia mempunyai kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan at-tawwabun, segera mereka taubat. Inilah manusia. Maka pada fase kedua ini merupakan fase maghfiratun, fase minta atau fase Allah memberikan ampunan kepada kita dari dosa-dosa, baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak sengaja, baik dosa kepada Allah ataupun dosa kepada sesama manusia. Itulah merupakan fase yang kedua, merupakan maghfirah. Kemudian fase yang ketiga adalah merupakan fase izkum minan nar. Dijauhkan mintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api, bara api neraka. Nah, alhamdulillah kita memasuki ke fase yang ketiga adalah merupakan fase izkun minan nar.
Dan tase ini merupakan tase kalau dalam kata permain sepak bola merupakan final. Artinya kita sebagai finalis, orang-orang yang meraih insyaallah dalam kemenangan, dan insyaallah akan merayakan Idul Fitri walaupun dalam keadaan darurat masalah wabah narkoba. Dan pada Ramadan ini saya terinspirasi dan saya teringat, kita menunduk sebentar sejenak untuk memohon kepada Allah bahwa wabah ini segera Allah menghilangkan, segera Allah mencabutnya, segera Allah memusnahkan wabah tersebut. Sebab dengan wabah ini mata rantaiannya putus, pendidikan putus, kemudian masalah silaturahmi putus, berjamaah putus. Akhirnya setiap kegiatan ini dikendalakan atau terkendalakan masalah dengan adanya wabah virus corona ini. Kita pada bulan Ramadan ini seluruh umat Islam, mari kita berdoa. Sebab akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan adalah ad-du'aul mustajab, doa yang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon kepada seluruh umat Islam, coba merundukkan sejenak dalam disempatkan dalam salat kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyakit wabah ini Allah segera mencabutnya dengan tidak ada efek sampingnya. Kemudian insyaallah pada kesempatan ini juga saya memberikan atau akan menerangkan, menjelaskan tentang bagaimana konsep hidup yang islami yang dikaitkan kita manusia sebagai khalifatul fil ardh, sebagai khalifah di muka bumi. Hadirin yang berbahagia, dalam sebuah saya pernah mengangkat tentang masalah ini sebagian besar pada FB saya, yaitu konsep hidup manusia di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi yang tercinta ini. Setidak-tidaknya ada 5 yang harus diketahui, yang harus dimiliki oleh seorang khalifatullah fil ardh, khalifah Allah di muka bumi. Dalam ada sebuah yang ada beberapa atau ada sebagian ulama menurut Abdullah bahwa konsep hidup yang islami ini ada 5. Yang pertama, seorang khalifah harus mempunyai sifat muahadah. Yang kedua, seorang khalifah harus mempunyai sifat muraqabah. Yang ketiga, seorang khalifah harus memiliki muhasabah. Dan yang keempat, seorang khalifah harus memiliki muaqabah. Dan yang kelima adalah mujahadah. Inilah 5 konsep hidup sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Baik, kita bahas satu persatu. Semoga waktunya bisa mencukupi, walaupun ini agak panjang kalau dibahas satu persatu. Yang pertama, seorang manusia harus berperilaku atau sifat muahadah. Apa itu muahadah? Muahadah itu artinya mengingat perjanjian kita dengan Allah. Artinya seorang khalifah harus ingat kepada janji. Ini konsep. Kalau kita mengingkari janji, ya otomatis termasuk kepada orang-orang yang munafik. Hadis Rasulullah sebagaimana yang kita ketahui dan maklumi, Rasulullah mengatakan ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadaba wa idza wada ahlafa wa idza tumina khona. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1, apabila berkata ia dusta. Apabila apabila ia janji adalah ia mengingkari, dan apabila diberi amanat dia khianat. Itulah termasuk kepada orang-orang yang munafik. Berarti seorang khalifah
di muka bumi ini harus mempunyai sifat muahadah. Artinya kita mengingat janji. Nah, janji di sini ini janji Allah dengan hamba, janji Allah dengan manusia sebelum Allah memasukkan ruh kepada jasad. Sebab Allah menciptakan manusia dari dua unsur, ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Nah, sebelum Allah menciptakan, memasukkan ruh kepada jasad manusia, maka ada muahadah dulu. Ada perjanjian dulu. Ini konsep seorang khalifah, konsep seorang manusia di muka bumi. Ingat janji. Janji apa? Kita lihat pada surat Al-A'raf ayat 172. Di situ Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. Ini yang harus kita catat, bahwa seorang khalifah, seorang manusia harus berperilaku yang islami di muka bumi ini. Konsep hidup, manajemen hidup adalah ingat kepada janji, bahwa kita telah mengadakan perjanjian dengan Allah ketika di alam ruh, sebelum Allah meniupkan ruh atau memasukkan ruh kepada jasad manusia. Yaitu pertanyaan Allah, "Alastu birabbikum?" Apakah aku ini adalah Tuhanmu? Gitu. Nah, lain kaulah teh pangeran arajeun kabeh, gitu cek Allah teh. Qalu, maka mereka berkata, artinya ruh berkata, "Bala, benar, syahidna, kami bersaksi." Nah, berarti tidak secara tidak langsung bahwa manusia itu adalah sudah mengadakan ikatan perjanjian dengan Allah ketika di alam arwah, sebelum sebelum ruh dimasukkan kepada manusia. Nah, maka aplikasi dari masalah janji ini diabadikan ku Allah dalam surat Al-Fatihah yang kita dibaca sehari semalam 17 kali dalam membaca ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana? Yaitu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, ini merupakan ikrar dari janji kita sebelum Allah memasukkan jasad kepada kita, kepada manusia, yaitu iyyaka, hanya kepadamu na'budu, kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, memohon pertolongan. Nah, berarti di sini bahwa manusia itu harus mengingat janji, diikrarkan, dibuktikan pada hari antara kenyataannya adalah mengucapkan sehari semalam 17 kali iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, tentang masalah konsep pertama ini para ulama membagi kepada 3. Ada yang termasuk kepada tauhid, yang kedua ada yang termasuk kepada ibadah, tauhid atau akidah, ibadah, dan yang ketiga masalah akhlak. Ingat, jadi yang pertama yang bernama akidah, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, menganggap esa kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap tunggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai titik darah penghabisan kita jangan membuat kepercayaan, kita jangan menyembah kepada selain pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sejarah Bilal bin Rabah bagaimana mendapatkan siksaan, mendapatkan ancaman, mendapatkan penghinaan, bahkan sekaligus intimidasi terhadap Bilal. Untuk apa? Untuk mempertahankan tauhid, untuk mempertahankan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Itulah seorang khalifah yang mempunyai memanage dirinya di muka bumi dengan konsep dengan konsep masalah akidah, masalah keyakinan, masalah tauhid. Jadi seseorang harus menguatkan tentang masalah akidah dimanapun, kapanpun, dan bagaimana dalam keadaan apapun.
Konsep yang pertama harus menanamkan masalah akidah. Dia rela Bilal bin Rabah, dia rela disakiti, dia rela disiksa, bahkan digusur oleh beberapa kuda sehingga darahnya berlumuran darah. Inilah seorang khalifah di muka bumi mempertahankan akidah, sebab ini merupakan adalah janji hamba dengan khalik, janji abid dengan ma'bud, itu orang yang hak yang disembah. Yang kedua masalah ibadah, ya ibadah. Jadi konsep atau yang kedua setelah menanamkan ketauhidan, setelah menanamkan akidah kuat, baru dibuktikan apa sih konsep kita atau salah relasi dari masalah tauhid, yaitu masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa ta'rif ibadah itulah al ibadatu hiya taqarrubu ilallahi bimtisali awanirihi wajtinadi nawahi. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqarrubu ilallahi bimtisali awanirihi wajtinadi nawahi. Itu masalah ibadah. Maka masalah di sini kata Rasulullah, kullu hayatuna ibadah. Hidup kami adalah merupakan masalah ibadah. Jadi niatkan apapun pekerjaannya, ya, apapun perbuatannya, maka pertama kali harus niatkan masalah ibadah. Insya Allah kalau niat masalah ibadah, ya, walaupun dunia tidak mendapatkan, tapi akhirat insya Allah kalau niatkan masalah ibadah. Kemudian yang kedua, tina masalah muahadah ini adalah menanamkan masalah akhlak, terutama masalah akhlakul karimah, ya, akhlakul kadir, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama manusia. Bagaimana? Ya, tak perlu masalah dijelaskan. Sebegini ada kaitannya tentang masalah supaya sudah tidak mengawur tentang masalah pembahasan. Itulah tentang masalah konsep yang pertama tentang masalah janji kita dengan Allah. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Kemudian yang kedua, seorang khalifah untuk meminizmen atau seorang khalifah berperilaku yang islami, yaitu harus mempunyai sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah yaitu merasa selalu diri diawasi ku Allah. Jadi tempat anu buni salianti Allah anu mengawasi. Teu aya moal aya tempat, moal aya situasi, moal aya waktu, senantiasa Allah mengawasi kita. Seorang khalifah senantiasa dirinya, ya, berperilaku diawasi oleh Allah. Gitu. Insya Allah kalau seorang manusia, seorang khalifah di muka bumi sudah mempunyai perilaku sifat diri, ini sifat diri bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin mereka atau mungkin maksudnya tidak akan berperilaku maksiat. Maka aplikasi dari masalah muraqabah ini, maka orang-orang tersebut harus menanamkan kejujuran. Di mana wae, iraha wae, kekayaan kumaha wae, sok tanamkeun kejujuran. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah wa ma yajalul abdu hatta yuktaba indallahi siddiqon. Ini janji Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berkata jujur. Jujur dalam berkata, jujur dalam perbuatan, jujur dalam beribadah, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam beribadah. Senantiasa jujur itu ditanamkan di mana wae, iraha wae, kekayaan kumaha wae. Itu kata Rasulullah, alaikum bisidqi. Sok anjeun teh kudu berkata jujur. Jujur karena diri sorangan. Ya, seorang pemimpin harus jujur, seorang menteri harus jujur, seorang bupati harus jujur, sampai ke ustadz santri pun harus berkata masalah kejujuran. Apa jaminan kejujuran? Kata Rasulullah, fa inna sidqa yahdi ilal birri, maka sesungguhnya berkata jujur
akan mengantarkan manusia kepada kebaikan. Dan wal birru yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan mengantarkan seseorang kepada surga. Wa may yajalul abdu hatta yuktaba indallahi siddiqon, dan tidak henti-hentinya seorang hamba berkata jujur sehingga dia dicatat oleh Allah sebagai siddiqon, orang yang senantiasa menanamkan kejujuran. Berarti sifat mukhalifah harus mempunyai sifat muraqabah. Artinya ia senantiasa mengawasi atau senantiasa merasa dirinya diawasi oleh Allah, sehingga dia tidak mau berperilaku dusta, sehingga dia tidak mau berperilaku maksiat, sehingga dia tidak mau bersifat gegabah. Nah, itulah orang yang sudah mempunyai sifat muraqabah. Akan tanamkan. Sekarang ini sulitlah mencari orang yang jujur. Ya, sebab jujur itu mudah diucapkan, berat dilaksanakan. Maka hanyalah kunci kesadaran kita lah sebagai khalifah di muka bumi harus memilih dirinya mempunyai sifat muraqabah, insyaallah. Ya, kata Rasulullah SAW, maka dia termasuk orang-orang yang siddiq. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sebuah ayat Al-Qur'an surat Qaf ayat 18. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun." Kesimpulan ayat bahwa apa seseorang apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, maka dia meyakini bahwa raqib yang senantiasa mendampingi dia tersebut. Artinya meyakini pada dirinya ada pengawas, yaitu raqib dan atid. Maka disinilah kita harus menanamkan kejujuran. Insya Allah kita termasuk manusia yang meminis di muka bumi ini dengan islami, dengan baik, yaitu menanamkan sifat muraqabah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina kunu qawamina bil qisti." Kata Allah, firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian, ya, qawamina, orang-orang yang senantiasa mendirikan bil qisti, dengan keadilan. Berarti di sini bisa ditarik kesimpulan seorang khalifah harus mempunyai sifat muraqabah. Di sini berarti ada dua yang harus dilaksanakan. Yang pertama harus berkata jujur, menanamkan kejujuran. Yang kedua, sifat muraqabah itu harus mempunyai berpribadi bersifat adil. Ya, jadi adil itu menempatkan suatu perkara pada tempatnya. Qati'ah adilna, layakna, pantasna dina mas taka, sehingga di sila anu dihuruykeun naon bahasana qati'ah wadahulu cenah kitu. Pala wadahulu teh eta teh naon bahasa Sunda nyata wadah babatok kicek bahasa Sunda nama kitu. Nya itu qati'ah disimpen tina mas taka gitu. Itu adil. Lamun qati'ah disimpen tina sampean itu henteu teu adil. Itu berarti laku masalah adil. Jadi orang yang muraqabah adalah menanamkan keadilan. Adil kepada diri pribadi, adil kepada keluarga, adil kepada sesama, menegakkan keadilan, keadilan dengan seadil-adilnya. Inilah konsep hidup. Yang kedua adalah muraqabah. Aplikasinya kita harus berkata jujur, kemudian kita harus berperilaku adil. Artinya kalau dikatakan ini haram, ini halal. Jadi jangan dibikin remang-remang gitu. Jangan dibikin remang. Yang halal dibikin haram, yang haram dibikin halal gitu. Sudah jelas. Ya, dalam ayat Al-Qur'an juga sudah netral, sudah jelas. Allah menjelaskan tentang masalah
al halalu bayyinun wal haramu masalah bayyinun. Kemudian konsep yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah artinya adalah introspeksi diri. Itu muhasabah. Jadi muhasabah introspeksi diri, ngahisab gitu. Ngahisab. Kan ada sebuah ayat Al-Qur'an, mungkin ayat Al-Qur'an atau hadis, hasibu qabla an tuhasibu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Artinya menintrospeksi diri gitu. Jadi di sini seorang khalifah harus menghilangkan sifat egoisme, kesombongan gitunya. Jadi hayang menang sorangan, batur masalah dianggap salah we, urang we asa pangaingna, urang we asa pangbener ulah tak. Jangan ada pada diri seorang muslim bersifat menyombongkan diri atau mengelak dari kesalahan, dari kenyataan. Dia sudah tahu dia salah tapi mengelak kesalahan. Nah ini, maka seorang konsep yang ketiga adalah seorang khalifah harus mempunyai sifat muhasabah, artinya introspeksi diri. Jadi kekuatan orang, kekuatan orang sampai mana, batasan orang sampai mana, kemampuan kita sampai di mana, maka kita harus introspeksi diri. Hasibu qabla an tuhasibu. Coba upami kurang diperhatikan, nunjuk kabatur nya, jari kita cuma satu. Maneh kamu yang salah, kamu salah. Lihat, jari-jari kita ada 5, kepada orang lain cuma 1, kemudian kepada kita 4. Berarti sebelum menuduh kepada orang lain salah, introspeksi diri kita. Sebelum kita menjustifikasi orang lain adalah salah, konsentrasi di masalah kita, diri kita sendiri. Ya, itu kata konsep hidup. Yang kedua adalah kita harus muhasabah, artinya mengintrospeksi diri kita sendiri. Kemampuan kita sampai di mana? Ya, kemampuan kita sampai di mana? Di mana bersedekah ataupun berinfak, zakat, memberikan pertolongan, kita harus tahu diri lah, gitu ya. Tahu diri, artinya cobalah. Kalau kita menginfakkan apa yang kita punya, apa yang kita mampu, jangan-jangan kita menulis atau menginfakkan hal yang tidak mampu, bahkan merugikan kepada diri kita. Ingat kata Rasulullah dalam sebuah riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, man kana lahu jahun falyatasaddaqu bijahihi. Barang siapa yang mempunyai kedudukan, maka hendaklah ia bersedekah dengan kedudukannya. Artinya kemampuan, introspeksi diri. Jadi mun urang boga jabatan, boga kalungguhan, sok infakkeun tah. Pangkat teh, jabatan teh, jadi presiden infakkeun tah, kapresidenana, gubernur infakkeun, bupati, camat, lurah, kemudian RT RW jukun sama. Jadi mempunyai kelungguhan, mempunyai jabatan, silakan berinfak dengan jabatannya. Jadi ulah sadeka aparat nyingsinan rakyat. Nu pinter ngabobodo rakyat, ngabobodo anu bodoh. Jadi kemudian anu beunghar isina teu daek masalah. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita miliki silakan. Ini introspeksi diri gitu. Mawas diri kepada kita. Jadi kata-kata Rasulullah, man kana lahu jahun, barang siapa yang akan mempunyai kekuasaan, silakan bersedekah dengan kekuasaannya. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Dan barang siapa yang mempunyai harta, silakan bersedekah dengan hartanya. Gitu. Jadi murah boga harta, buru di juru, buru di bato, ngalajar di tengah babah, sok infakkeun. Taruh temen urang gaduh artos 1 juta, diinfakkeun 100.000 atau 100.000, tah nu bakal dibawa ke akhirat mah lain anu 800 na, tah nu 100 na, anu 10.000 na, nu termasuk kepada kanjung til akhirati.
Mampu dengan harta silakan dengan harta, mampu dengan kekuasaan silakan dengan kekuasaan. Artinya kita introspeksi diri kita, muhasabah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, dan barang siapa yang mempunyai ilmu hendaklah bersedekah dengan ilmunya. Jabatan teu boga, harta teu boga, maka boga ilmu saeutik gitu. Sok amalkeun. Kata Allah, baligu ani walau ayat, sampaikan tikal ini walaupun satu ayat. Ini kata Allah. Berarti di sini berinfak, bersedekah dengan masalah ilmu. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa man kana quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi, dan barang siapa yang memiliki kekuatan hendaklah ia memberikan sedekah dengan kekuatan. Ini serkesimpulan berarti introspeksi diri, apa yang kita mampu, apa yang kita punya silahkan. Kita masalah harus memberikan masalah infak sedekah. Nah kemudian juga dalam Al-Quran surat Al-Hasr Allah Subhanahu Wa Taala bersabda ayat 181, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsin ma qaddamat ligod wattaqullah innallaha khadirun bima ta'malun. Ayat ini juga mengingatkan atau mengingatkan kepada kita bahwa kita harus merencanakan untuk perbuatan esok. Jadi ulah satu cinta Sunda kieu hirup kumaha engke we. Tong hirup kumaha engke kumaha gitu. Lamun hirup kumaha engke bahaya. Itu kan tradisi di urang biasana. Lamun aya rona kakara geus aya kapaokan gitu. Sampokan kakara gerahkeun rona gitu. Itu di urang kitu. Sakudu mah urang persiapkeun apa yang kita akan terjadi, persiapkan dulu gitu. Itu kan masalah tentang masalah muhasabah, artinya introspeksi diri. Kemudian kata Rasulullah dalam riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda, man kana yaumuhu nislu amsihi fahuwa khosirun. Maka barang siapa yang pada hari ini seperti hari yang kemarin, fahuwa khosirun, maka dia adalah rugi. Sekarang infak 100 itu atau 1000, kemudian besoknya 1000. Atau kemarin 1000, sekarang 1000, itu khosirun. Itu khosirun. Kemarin sholat taraweh, ya. Kemudian besok juga taraweh, itu khosirun. Jadi kalau bisa kita kemarin sudah melaksanakan taraweh, tambah dengan tadarus, ya. Kemudian tambah dengan iktikaf. Itulah orang-orang yang tidak rugi. Artinya orang-orang yang gitu perbuatan yang sama. Itu hari kemarin dengan hari ini. Itu kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan, wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rajihun. Maka barang siapa yang pada hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, fahuwa rajihun, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Artinya adanya masalah peningkatan. Kemudian terakhir, wa man kana yaumuhu syarran, dan barang siapa yang pada hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, fahuwa mal'unun, maka dia adalah terlaknat. Itu untuk konsep yang ketiga. Mungkin karena waktu sudah tidak mencukupi, insyaallah lain waktu 2 lagi kalau ada waktu saya akan habiskan pembahasan ini, dan semoga apa yang saya ucapkan, saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, khusus untuk diri saya sendiri, umumnya untuk semua umat Islam. Kemudian mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau salah membaca dalam ayat Al-Quran, salah menafsirkan dalam Al-Quran, salah membaca Al-Hadis, salah menafsirkan Al-Hadis, mohon maaf. Kalau ada kesalahan, kekurangan, itu datangnya dari diri kita, dari saya sendiri. Kalau ada benarnya, itu datang dari Allah dan Rasulullah. Kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.